Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana ay ma'asyiral khalqi wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib Hasimin ibn Abdi Manafin al-Qurasyi bihazfil ya'i allati qabla sin nisbatun li Quraisyin. Wa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan adapun makna kalimat ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, an ta'lama wa ta'taqida, ialah engkau mengetahui, wa ta'taqida meyakini, wa tusaddiqa dan membenarkan, wa tu'mina dan beriman, anna sayyidana sungguhnya junjungan kita, ma'asyiral khalqi wahai golongan makhluk manusia, wa nabiyana dan Nabi Muhammad nabi kita, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf al-Qurasyi. Jadi di dalam makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat Rasulullah itu bisa kita ambil daripada kenapa Rasulullah, Rasul diidofatkan kepada Allah. Idofatnya lapas Rasulullah, Rasul kepada Allah itu memberi pemahaman kepada kita bahwa Rasulullah itu bersifat siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Termasuk menolak sifat-sifat mustahil dari Rasulullah. Itu makna idofah daripada kalimat Rasul kepada Allah. Makna yang kedua, Rasulullah idofahnya itu adalah tahqiqan li maqamil ubudiyah. Lafaz Rasulullah itu disandarkan itu sebagai pernyataan bahwa Rasul itu adalah hamba. Rasulullah menghilangkan makna bahwa Rasul itu dianggap sebagai anak Allah, seperti yang dipaham oleh Bani Israel dan yang lain. Itu namanya maqam ubudiyah. Terus makna kedua, rifqan bi du'afa'il uqul, menunjukkan kelemah lembutan, rupaqa. Supaya apa? Li alla yazunnu bihi ma huwa min khususil uluhiyah. Supaya tidak terjadi bahwa Rasul utusan itu dianggap sebagai Allah atau ketuhanan, apa sifat Tuhan. Wa dalilan, dan sebagai bukti ala sidqihim, atas kebenaran para nabi dan rasul, annahum Rasulullah. Ya, berarti makna idofah itu banyak. Wa tasri'an, dan sebagai perundang-undangan lil ahkami fi nuzuliha bihim, sebagai perundang-undangan terhadap hukum yang diberikan kepada para rasul diundangkan kepada umatnya. Dan yang keempat, wa tasliyan lil ummah min masyaqat ad-dunya, itu sebagai penyegar, tasliyah itu penenang kepada umat Nabi Muhammad dari kesulitan-kesulitan masalah urusan dunia. Lebih-lebih kepada Nabi Muhammad. Itu makna idofah yang ada pada lafaz Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah kita mengetahui, beriktikad dan membenarkan serta beriman bahwasanya Nabi Muhammad junjungan kita, wa nabiyana dan sayyidana wa nabiyana Muhammadan ibn Abdullah. Muhammad itu adalah putra Abdullah, Abdullah putra daripada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra daripada Hasim, Hasim putra daripada Abdul Manaf,
Al-Qurasyi yang berbangsa Quraisy. Bihadzfil ya'i dengan membuang huruf ya sebenar Quraisy ini. Allati qabla sin, ya yang ada sebelum sin. Kenapa dibuang? Nisbatun li Quraisyin, dibangsakan kepada bangsa Quraisy. Bisubutil ya'i, yang ini Quraisyin ini, dengan menetapkan ya qablahu sebelum sin. Wa inna ma huzifatil ya'u bin nisbati, hanya saja dibuang ya-nya itu di dalam membangsakan, menisbahkan itu farqan, hal keadaannya membedakan baina nisbah lihaza, di antara membangsakan bagi ini nama bangsa Quraisy, wa nisbati dengan membangsakan lidabbati bagi seekor binatang yang ada di filbahri, di laut. Allati takulu, allati dabbah, takulu yang makan itu dabbah, dawabahu, binatang-binatang yang kecil di laut. Falladhi yusamma bi Quraisy qila huwa fihrun wa qila huwa an-nadar. Adapun orang yang disebut dengan Quraisy itu, qil mengatakan huwa, adapun itu allazi fihrun, yaitu Fihr, suku Fihrun. Wakila, dan dikatakan An-Nadar, suku Nadar. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu sallallahu, moga-moga memberikan rahmah alaihi, Allah Ta'ala alaihi, atas Nabi Muhammad wasallam, dan keselamatan. Siapa itu? Abdullah. Muhammad itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Minal insi, berupa manusia, wal jinni, dan jin. Wa ya'juj wa ma'juj, wa ya'jujin wa ma'jujin. Wal malaikati, dan semua malaikat. Wa jami'il anbiya, dan terutus Nabi kepada semua para anbiya. Wal umami sabiqah, dan umat-umat terdahulu. Min ladun Adam ila yaumil qiyamah, umat yang pada masa Nabi Adam sampai akhir kiamat. Hatta ila nafsi, sampai Nabi Muhammad itu diutus untuk dirinya sendiri. Lianna kulla nabiyyin mab'usun ila nafsihi bisar'in, karena sungguhnya setiap nabi itu diutus kepada dirinya dengan membawa syariat, undang-undang. Fa irsaluhu ila allati la taqil, irsalu tasrifin, maka terutusnya Nabi Muhammad kepada barang makhluk la taqil, yang tidak berakal, namanya apa? Irsalu tasrif, itu namanya utusan untuk memuliakan atau menghormati barang kepada hewan, binatang. Wa ma ila saqalain, dan ada penterutusnya Nabi kepada manusia dan jin, namanya irsalu taklifin bil ijma'. Nabi diutus secara taklif, artinya dengan membawa aturan dan undang-undang yang dibebankan kepada orang-orang yang mukallaf, bil ijma'i, dan kesepakatan para ulama. Wa amma ilal malaikati, dan ada penterutusnya Nabi kepada malaikat itu fa mukhtalafun fih, ini diperselisihkan. Takila irsaluhu ilahim irsalu taklif, ada qil irsaluhu, terutusnya Nabi Muhammad, ilahim, kepada malaikat, namanya irsalu taklif. Bima yaliku bihim, namanya irsalu taklif, terutusnya Nabi untuk memberikan undang-undang hukum dengan sesuatu yaliku, yang cocok, ya mabihim, dengan malaikat itu. Wakila irsalu tasrif, Qil mengatakan terutusnya Nabi kepada malaikat itu irsalu tasrif, itu terutus sekedar untuk menghormati, karena pada dasarnya malaikat itu tidak pernah akan berbuat dosa.
Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Makkah, di Makkah. Qala al-Bajuri wa hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam min al-mawdi'il mu'tad. Berkata Imam Bajuri, wa hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada kelahiran Nabi itu minal mawdi'il mu'tad, melalui jalan yang biasa, tempat yang biasa. Aw min tahti suruh, atau Nabi Muhammad itu lahir dari bawah pusat. Nah, ini kali dengan lahir dalam keadaan jalan tol melalui sesar, sehingga banyak orang mati kesasar. Sesar. Anak yang angkat, anak yang diangkat kan? Lain anak pungut lain. Anak yang diangkat dari rahim. Ya, tadi ada pertanyaan dari Imam Bajuri, apakah Nabi itu lahir melalui jalan yang biasa, ya, atau melalui jalan di bawah pusar, tidak melalui jalan yang biasa. Wa nukila an ibni Sab'in, dinukil daripada Ibnu Sab'in, annaha, sungguhnya wiladah Nabi itu, kelahiran Nabi itu, karena terjadi min tahti surah, di bawah pusat, tidak melalui, la minal maudi, bukan dari tempat yang biasa. Tanzihan, karena untuk memuliakan, menghormati, lahu, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanzihan itu untuk menghindari, membersihkan atau menghormati an mahallil qazar, melalui jalan yang, tempat yang kotor. Ibn segala bawa pusat. Wa kadza gairahu, demikian juga semua para nabi itu lahir melalui tempat bawah pusat. Gairahu, selain Nabi dan Muhammad. Min jami ikhwanihi, semua saudara-saudara Nabi Muhammad, artinya para nabi dan rasul. Minan nabiyyin wal mursalin, termasuk berupa para nabi dan para rasul. Intaha, sampai di sini perkataan Imam Bajuri. Wa bu Isa sallallahu alaihi wasallam, dan dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lana, bagi kami, bagi kita, ma'syara hazil ummah, semua golongan manusia, umat, ai ummat dakwah, la ummatal ijabah. Umat dakwah yaitu umat yang diajak untuk meluk sama Islam. Kalau umat ijabah itu adalah umat yang ijabah, artinya barangkan Kristen, Nasrani itu ijabah itu. Kalau umat Nabi Muhammad namanya umat dakwah. Sehingga kalau sudah kita masuk, kebalik ya, yang menerima, ya, yang diajak, tidak baik, artinya yang diajak untuk masuk Islam itu, yang didakwahkan, dakwah. La ummatal ijabati faqat. Biha, ay dilahirkan di Madinah, di Mekah. Fi waqti kaunihi bi Makkah, pada adanya Nabi Muhammad itu berada di Mekah. Wal muradu bi ummati dakwah. Ini kan ada apa nih maksud dengan umat dakwah itu adalah kullu man da'a sallallahu alaihi wasallam ilal iman. Setiap orang yang mengajak kepada itu man oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal iman, menuju iman. Sa'un ajaba wala, sama saja dia menerima atau tidak. Wa bi ummatil ijabah, dan yang dimaksud dengan umat ijabah itu khusus man ajaba ila zalik,
khusus kepada orang yang menerima yaman ila zalika kepada dakwah Nabi tersebut. Wahajara dan hijrah pindah Nabi aifaraka Makkah berpisah dengan kota Makkah diamrin dengan perintah minallahi datang dari Allah Ta'ala. Hijrah ilal Madinati kepada Madinah asyarifah yang mulia. Wa yuqalu dan dikatakan laha bagi itu Madinah Thayyibatun. Namanya Thayyibah. Thayyibah itu baik. Samaha memberi nama kepada itu Thayyibah bihi dengan Madinah, ya. Bila lebih hati bihiti. Samaha biha memberi nama kepada itu Sayyidina fa'il kan? Biha apa bihi ini? Oh biha tidak bihi ini. Bihi Ibrahim ni? Biha berarti tepat. Biha Thayyibah. Baru kena dia ni bihi ini. Bihi. Wa yuqalu laha Thayyibatun samaha bihi Sayyiduna Jibril Lailatul Mi'raj. Namun karena biha bertepat memberi nama kepada itu Madinah bihi dengan Thayyibah oleh Sayyidina Jibril Lailatul Mi'raj pada malam Isra Mi'raj. Cetakan kalau cetakan Misbah al-Martabah al-Wahdiyah tahun 1291 ya. Cetakan aneh biha Thayyibah. Wa yuqalu laha aidan Tabatun. Dan disebut pula laha bagi itu Madinah pula Tabatun. Litaybiha karena harumnya itu Madinah dihijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qabla zalika dan ada Madinah itu sebelum hijrah itu dinamakan Yasrib. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam biha dan dimakamkan Nabi di biha fil Madinah. Wa dufina Abu Bakr khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muakhiran qalilan. Dan dimakamkan Abu Bakar di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundur qalilan sedikit anin Nabi daripada posisi Rasulullah. Wa dufina Umaru inda qadami Abi Bakrin dan Umar wadufina Umaru dan dikuburkan Sayyidina Umar di sisi kedua kaki Abu Bakar. Fayakunu ra'su Umaru maka ada kepala Sayyidina Umar itu musamitan melurusi liqadamai Abi Bakrin bagi kedua kaki Abu Bakar kharijan dalam keadaan keluar sedikit musamati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melurusi telapak kaki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Abu Bakar baru ini Umar. Ini yang pertama ya. Kaifiat yang pertama. Wa hadzal kaifiyatu asharul kaifiyati sab'i. Cara yang pertama ini adalah cara yang paling terkenal masyhur di antara cara-cara yang 7 tersebut. Ya. Wal kaifiyatu saniyatu anna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqaddimun. Dan cara yang kedua itu sesungguhnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mutaqaddimun berada di mendahului wa Abu Bakrin ra'suhu baina katafai Rasulillah sallallahu. Adapun Abu Bakar kepalanya itu berada di kedua ketiak pundak likat daripada Rasulullah sallam. Berbicara posisi itu.
Kemudian sedih. Wa Umaru ra'suhu inda rijlai Rasulillah. Sedangkan Sayyidina Umar kepalanya berada di sisi dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wal kaifiyatu salisatu, cara yang ketiga, narok Abi Bakrin inda rijlai Rasulillah sallallahu. Cara yang ketiga itu sesungguhnya kepala Abu Bakar itu berada di dua kaki Rasulullah sallallahu. Wa Umaru khalfa zahri Nabi, sedangkan Sayyidina Umar itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik pertama nih ya. Dua nih. Kedua. Berdua aku baik lah. Barat wasio mana sih dan tu. Yang berdua kan. Kamu lah ni lah nyata dong kipah apa salah lain Rasulullah. Mana lah. Wal kaifiyatu rabi'ah, cara yang keempat, anna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam amamahuma. Cara yang keempat ini, kubur Nabi itu berada di muka daripada Abu Bakar dan Umar. Farijla Abi Bakrin inda rasul Nabi. Ya, Malik ini apa? Kedua kaki Abu Bakar itu berada di sisi kepalanya Nabi. Wa Umaru inda rijlai sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyidina Umar berada di kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara keempat, Nabi. Abu Bakar atasan. Tetap wal kafiyatul khamisah, cara yang kelima, anna Abu Bakrin, sungguhnya Abu Bakar berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru khalfa Abi Bakrin. Ini jajan, ini jejer. Wal kaifiyatul sadisah, cara yang keenam, anna ra'sa Abi Bakrin inda rijli Rasulullah sallallahu. Cara yang keenam itu kepala Abu Bakar berada di sisi dua kakinya Rasulullah sallallahu. Wa ra'sa Umar, dan kepala Sayyidina Umar itu inda rijli Abi Bakrin. Wal kaifiyatu sabiyah, adapun cara yang ketujuh, anna qabra Abi Bakrin khalfa qabri Rasulillah. Sebenarnya kubur Abu Bakar itu berada di belakang kuburnya Rasulullah sallallahu. Wa qabra Umar, dan kubur daripada Umar itu inda rijlai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi riwayatu ma'adal ula wa saniyati. Adapun riwayat-riwayat ini selain riwayat yang pertama dan yang kedua, asani duha, adapun sanad-sanad daripada ini riwayat dhaifatun adalah lemah. Wal asharu, yang masyhur yang terkenal, al-ula, yaitu cara yang pertama. Soalnya kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang sudah lewat, apa dzalika Abdul Muti As-Samlawi. Cara pertama itu kan ya. Itu yang ashar. Wa ta'taqida wa tusaddiqu anna sallallahu alaihi wasallam shadiqun wallahu a'lam.